Oke, ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas contoh dari yang tadi tentang pengukuran berulang. Nah, di sini saya ada data. Kita contoh. Saya ada data kecepatan waktu lari saya dalam beberapa meter ya, yang diambilnya berkali-kali alias diambilnya sebanyak 5 kali. Nah, sekarang kita tulis dulu nomor. Di data pertama saya dapat kecepatan saya itu lari, bukan kecepatan, waktu saya lari itu 11,58 second. Di data kedua saya lebih lambat sampai 12,74 second juga. Ini ditanda di sini second. Di percobaan ketiga lari saya nambah lambat 14,18. Di percobaan keempat karena mungkin sudah capek jadinya jadi 16,28, dan di percobaan kelima jadi 12,68 second. Ini waktu saya. Jadi kalau dalam pengukuran berulang, jadi saya mengambil data seperti ini. Nah, dalam pengukuran berulang penting kita untuk membuat tabel seperti ini. Nah, di tabel sebelahnya buat apa? Di tabel sebelahnya untuk menghitung kuadratnya, karena nanti kita pakai juga untuk penghitungan. Jadi setiap data kita kuadratin terlebih dahulu. 11,58 dikuadratin, saya udah hitung ya di kalkulator biar lebih cepat. Jadi 13.134, nah yang lain juga sudah saya hitung di kalkulator. Nanti teman-teman bisa buktiin sendiri ya, takutnya saya salah juga kan. Saya bukan Tuhan, jadi saya masih bisa salah. Jadi kalau dalam penyajian nanti kan kalian ada percobaan praktikum. Nah, dalam penyajian datanya kalau pengukurannya berulang harus dibuat tabel seperti ini agar lebih memudahkan kita juga. Nah, ini sigma artinya jumlahnya, ini jumlah ya, ini kita jumlah. Setelah saya jumlah 67,2, sedangkan yang ini 914,8992. Oke, kita lanjut. Cara penghitungannya gimana? Kan tadi yang sebelumnya di Zoom meeting kita sudah membahas tentang seperti ini ya. Kalau dalam pengukuran berulang, X0-nya atau data yang dipakainya itu adalah data dari rata-ratanya, rata-rata data yang kita ambil. Kalau seperti ini berarti dia adalah sigma X per N. N ini adalah jumlah berapa kali kita nyobanya. Kalau ini kan 5 kali ya. Nah, makanya nanti yang kita hitung, yang kita pakai adalah berarti 67,2 per 5. Nah, yang kita pakai adalah ini 67,2 per 5. Nah, ini adalah 13,44 second. Nah, X0 atau data yang valid atau yang kita pakai nanti adalah rata-ratanya ini. Jadi kita nggak pakai data yang dari 1 sampai 5 ini, jadi yang kita pakai adalah rata-rata kalau pengukuran berulang. Nah, ingat dalam pengukuran harus ada yang namanya delta X atau kita anggap sebagai ketidakpastian yang tadi. Nah, ini harus ada dalam pengukuran karena nilai yang kita dapat itu nggak pernah mutlak benar, jadi harus ada yang namanya ketidakpastian. Nah, kalau ketidakpastian dalam pengukuran tunggal tadi kan tinggal dilihat dari skala terkecil alat ukurnya, terus dibagi dikali 0,5 atau dibagi 2 ya, dikali setengah gitu kan. Nah, kalau dalam pengukuran berulang beda, dia ada perhitungannya sendiri. Jadi rumusnya seperti ini. Delta X sama dengan 1 per akar N dikali akar dari
delta X kuadrat ini ada kali n dikali delta X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per n min 1. Oke ya, ini harus diingat, ini dan ini itu berbeda. Kalau ini sigma X kuadrat adalah yang ini, sedangkan sigma X dikuadratin adalah ini tapi dikuadratin. Oke, jadi jangan sampai ketukeran antara ini dan ini. N-nya ini apa? N-nya sama kayak tadi, yaitu jumlah datanya. Berarti tinggal dimasukin angkanya 1/5 kali 5. Ingat, sigma X kuadrat itu 914,88992 salah 8 1 ya, dikurang kita di bawahnya aja karena nggak cukup ya. Jadi 1/5 dikali 5 914,892 dikurang 67,2 dikuadratkan per 5 dikurang 1. Oke, karena angkanya banyak silahkan pakai kalkulator, karena sama apapun juga pakai kalkulator. Coba kalian hitung. Nah, setelah saya hitung hasilnya itu 1,71254197. Nah, ini adalah delta X-nya. Nah, terus berarti penulisan hasil percobaan yang kita dapat dari contoh seperti ini adalah dari kecepatan lari yang tadi kita udah hitung bareng-bareng itu. Jadi kan penulisan hasil percobaan itu kan harus seperti ini bentuknya. Jadi X0 harus ada ketidakpastiannya, yaitu delta X. Delta X ketidakpastiannya udah kita dapat. Berarti tinggal kita masukkan tadi X0-nya itu berapa? 13,44 plus minus. Nah, Pak, ini angkanya panjang banget nih ya kan? Kita semuanya angkanya panjang banget. Sedangkan apakah dimasukin semua? Enggak, yang dimasukin ikutin dari X0. X0 itu angka di belakang komanya 2. Nah, berarti dari delta X-nya yang kita masukin angka di belakang komanya juga 2 saja. Dibulatkan. Ya, berarti 1,71. Karena nggak bisa ya 1,72 dibulatinnya karena angka setelahnya itu 2. Jadi nggak lebih dari 5. Nah, jadi hasil percobaannya dari yang tabel yang tadi saya berikan adalah 13,44 plus minus 1,71 second. Jadi hasil penulisannya harus seperti ini. Nah, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.